Halo sahabat bahasa, senang sekali saya Linda Cahya Wibawa dapat kembali menemani sahabat bahasa di dalam program Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk memberikan informasi terkait bahasa, sastra, literasi, atau beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Nah, sahabat bahasa, kali ini disiarkan langsung di ruang studio siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, berbicara soal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa itu sendiri, kemudian keragaman budaya dan kesamaan cita-cita bangsa dan negara Indonesia terlihat seperti pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di dalam forum nasional ataupun di dalam forum internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai bersama kedua narasumber kita yang luar biasa sekali. Di sini kita ada kedatangan oleh ketua tim, bukan ketua tim ya, tapi salah satu tim KKLP ya, kelompok kepakaran layanan dan profesional ya, atau KKLP BIPA, yaitu ada Ibu Ade Dwi. Selamat siang. Selamat siang, Bu Linda. Tidak hanya Ibu Ade Dwi nih, sahabat bahasa, kali ini juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, pengajar BIPA. Ada Ibu Sundawati Trisnasari. Ya, selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Ibu Sunda. Di mana Ibu Sundawati apa Boleh Sundawati ya. Sundawati. Nanti kepanjangan, kalau Sundawati Trisnasari kepanjangan. Kepanjangannya Ibu Sunda saja. Ibu Sunda ya. Baik. Kalau Bu Ade Dwi dipanggil enaknya bagian mana? Bu Ade. Ibu Ade ya. Ya. Oke. Ada Bu Ade dan Ibu Sunda. Baik. Kita mau ke Ibu Ade dulu nih. Boleh. Bu Ade, sebenarnya apa sih BIPA itu, Bu Ade? Baik Bu Linda, jadi di sini saya terima kasih kepada Bu Linda yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang BIPA. Jadi BIPA itu merupakan singkatan dari bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oke. Nah, BIPA itu berangkat dari sebuah hukum dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44, yaitu tentang amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang dikoordinasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam hal ini di bawahnya yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa atau Pustanda. Oke, itu BIPA ya, memang sudah diatur di undang-undang ya. Pasal tadi berapa? Pasal 44. Pasal 44. Nah, kalau Ibu Ade ini kan katanya ada di KKLP BIPA ya. Iya. BIPA di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sebenarnya sejak kapan sih BIPA itu ada di Kantor Bahasa Provinsi Banten? Ya. Kalau KKLP sendiri yang disebutkan oleh Bu Linda, KKLP sendiri baru ada pada tahun 2021. Nah, saat itu KKLP itu ada di masing-masing 33 provinsi saat itu kan. Semuanya mengatur tentang BIPA. Nah, di Banten ini baru terbentuk tim KKLP BIPA pada tahun 2022. Yeah. Nah, saat itu mengapa saat itu ada? Karena ada rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2019 hingga 2024. BIPA masuk dalam salah satu 3 program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang di dalamnya itu ada literasi, kemudian ada pelindungan bahasa daerah, dan yang ketiga topik kita kali ini yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Oh, luar biasa ya. Jadi memang ada 3 layanan itu ya, yang fokuskan pada BIPA. Iya. Nah, Mbak Ade, berbicara soal BIPA tadi ya, sebenarnya apa saja sih layanan atau fasilitas untuk BIPA dari Kantor Bahasa Provinsi Banten itu sendiri? Oh ya, baik. Jadi ada juknis petunjuk teknis dalam KKLP BIPA. Yang pertama yaitu BIMTEK yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas pengajar dan pengelolaan lembaga BIPA. Nah, BIMTEK ini kadang
sangat ditunggu karena sertifikatnya untuk mengajar itu bisa digunakan untuk legitimasi dia sebagai pengajar BIPA itu. Oh, oke. Lalu yang kedua yaitu kita juga mengadakan kegiatan berupa diskusi atau penyebarluasan seperti diskusi bahan ajar, diskusi tentang permasalahan BIPA yang ada di masing-masing lembaga BIPA atau akademisi BIPA atau organisasi profesi APP BIPA Banten seperti Bu Sunda ini yang sudah tergabung di dalamnya. Oh, tadi Bu Sunda bagian ya dari BIPA itu sendiri. Iya. Nah, Bu Sunda, karena tadi Ibu Ade sudah menyinggung ya. Iya. Ibu Sunda ini pengajar BIPA ya, betul. Sejak kapan Ibu menjadi pengajar BIPA? Kalau ini kan sebenarnya gini, ketika berbicara mengajar BIPA berarti sejak kapan ada mahasiswa asing ya yang ada di Untirta kalau gitu. Kalau berbicara tentang mahasiswa asing yang ada di Untirta itu sejak 2019 ketika ada mahasiswa yang dititipkan ada dari mahasiswa gitu ya sebanyak 4 orang. Nah, pada saat itu tapi kalau lihat flashback ke belakang atau melihat ke belakang pengalaman kalau mengajar itu saya dulu tidak mengajar langsung tapi mendampingi dari mahasiswa sudah mendampingi ya ketika saya jadi mahasiswa saya mendampingi dosen saya untuk mengajar gitu kan jadi asisten gitu kan mengajar orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia sampai pada sebelum ada dan mahasiswa pun saya mengajar secara freelance sebenarnya ya di beberapa perusahaan yang ada di saya sebutkan Tangerang saja ya gitu kan karena memang di Serang itu belum ada waktu itu kan. Nah tapi kalau kita berbicara tentang Tangerang itu banyak sekali ya mahasiswa itu orang asing yang belajar bahasa itu bahasa Indonesia tersebut. Berarti memang lokasinya lebih banyak di Tangerang ya, lebih mudah. Ya. Kalau di Serang sendiri ya ada nggak sih Bu? Nah, kalau di Serang sendiri sekarang ada sebenarnya kan karena lihat dari pabrik yang banyak ya itu kan biasanya pabrik-pabrik itu banyak ekspatriat ya namanya ya gitu orang yang bekerja di Indonesia itu disebut dengan ekspatriat yang belajar bahasa Indonesia begitu. Tantangannya luar biasa ya. Jelas kalau itu tantangan beda karena memang itu ya. Tapi kalau berbicara tentang BIPA sendiri, saya di sini sebagai pengajar bahasa Indonesia itu di jurusan tuh ada mata kuliah BIPA. Oh, jadi ada ya? Sudah ada. Itu sudah lama itu memang sudah. Ketika saya masuk ke Untirta tahun 2010 itu sudah ada mata kuliah BIPA. Berarti sebenarnya mahasiswa itu sudah disiapkan untuk mengajar BIPA karena ya berarti karena kita begini melihat masa depan Serang ini ya kita melihat pasti ada nantinya sekolah internasional. Karena dengan adanya era globalisasi ya MEA dan yang lainnya itu pasti ke situ arahnya. Jadi kita tetap mempertahankan ada mata kuliah BIPA walaupun itu mata kuliah pilihan sebenarnya ya gitu. Iya, berarti memang mahasiswa sudah disiapkan ya untuk menjadi pengajar karena peluang kerjanya juga luar biasa. Nah, Bu Sunda bagaimana sih caranya BIPA itu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia pada pembelajar asing PNA? Sebenarnya kalau kita lihat prospek BIPA itu ya luar biasa sebenarnya BIPA. Karena dengan cara bahasa Indonesia diperkenalkan di situ berarti menginternasionalisasi bahasa Indonesia sendiri. Nah, tidak hanya itu saja. Banyak keuntungan atau aspek positif yang kita bisa ambil di situ. Nah, misalnya dari kebudayaan kita kan gitu seperti itu. Lalu dari seni, budaya, dari aspek politik juga sebenarnya ada ya. Sampai ke politik juga ada ya. Kalau merujuk ke sana. Tapi ternyata keuntungannya banyak sekali. Dan ini sebenarnya programnya ini juga mendukung dari apa yang tadi disebutkan oleh Bu Ade juga ya gitu. Nah, dari mahasiswa ini salah satu yang poin penting yang memang saya lihat ini punya andil juga ya. Karena kalau tidak dengan Dharma mahasiswa ya mahasiswa itu tidak menyeluruh masuk ke jenjang universitas. Kita juga diuntungkan dengan adanya Dharma mahasiswa itu yang dari program Kemendikbud kan sebenarnya dari Badan Bahasa sendiri ya. Jadi akhirnya kita dapatnya mahasiswa asing. Ya begitu. Ada pertukaran pembelajar iya pertukaran
pelajar juga, tapi juga ada yang belajar gitu, dan itu memberikan mereka sebagai agen-agen pada akhirnya, ya agen apa? Mensosialisasikan bahasa Indonesia nanti ketika pulang ke negaranya, ya begitu. Jadi memang pembelajarnya atau siswanya tidak hanya mahasiswa ya dari luar, tapi orang-orang asing yang mungkin sedang bekerja di Provinsi Banten, mungkin kesulitan untuk berbahasa Indonesia dengan baik, maka adalah BIPA ini ya. Betul. Nah, Bu Sunda, apa nih tantangan atau strategi pembelajaran BIPA itu sendiri? Kalau berbicara tentang tantangan dan strateginya, karena begini, kita lihat pembelajar BIPA-nya sendiri ya. Peminat pembelajar BIPA ini sekarang udah luar biasa gitu kan, dan sudah meningkat banyak sekali peminatnya. Tentu saja tantangannya ketika melihat peminat tersebut, kita harus lihat analisis kebutuhan yang harus kita ketahui. Jadi capaian tujuan mereka untuk belajar BIPA itu apa. Nah, itu yang perlu kita cermati juga. Lalu persiapan untuk memberikan metode yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh pengajar BIPA terhadap pembelajar BIPA tersebut. Gitu. Jadi memang kebutuhan dari pembelajarnya ya. Mereka inginnya apa sih? Sehingga kita sebagai pengajar bisa menyesuaikan ya. Betul sekali. Tujuan mereka belajar BIPA itu apa? Itu jadi tantangan juga. Lalu usia mempengaruhi ya. Jadi sangat mempengaruhi. Karena kalau lihat dari teori juga kan kemampuan seorang itu berbeda ya. Apalagi dari sudut usia. Karena saya punya pengalaman ketika mengajar untuk pembelajar dari mahasiswa itu mereka usianya produktif. Ya, sedangkan untuk yang ekspatriat itu yang para pembelajar yang bekerja gitu di tempat perusahaan atau pabrik tersebut itu usianya itu di atas 40 tahun. Oh, di atas 40 tahun. Dan biasanya yang bekerja itu adalah yang belajar itu adalah para pejabatnya. Ya, betul. Yang manajer gitu bendaharanya gitu ya, akuntannya itu sampai kepada direktur. Nah, bisa dibayangkan ya usia 40 tahun ke atas mereka harus belajar bahasa. Bahkan saya pernah mengajar ya direkturnya di usia di atas 50 tahun. Tantangannya di situ sebenarnya. Kita mau pakai bahasa apa? Kita hadapi seorang direktur, tapi ya lagi-lagi memang tetap aja ya. Mereka adalah pembelajarnya. Kita pengajar. Jadi mempersiapkan bahan ajar itu betul-betul. Modulnya ya. Modulnya. Menyesuaikan. Betul. Nah, kembali ke Bu Ade. Oh ya, siap. Bu Ade, kalau di Banten itu sendiri komunitasnya ada nggak sih komunitas BIPA di Banten? Karena berangkat dari BIPA, dari jawaban Bu Sunda itu ekspatriat itu bersikap eksklusivitas. Jadi lebih ke kalau dari informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel, jadi mereka biasanya kayak inginnya bentuknya seperti perkumpulan kayak family gathering atau di pesta kebun kayak semacam itu, atau di kafe semacam itu. Tapi karena sifatnya itu banyak itu inginnya malah yang privasi gitu loh. Jadi privasi mereka tetap terjaga seperti itu, Bu. Jadi memang sifatnya itu ingin berkumpul, tapi kayak komunitasnya tidak ingin diketahui oleh yang lain. Jadi saya terbatas kalau pengetahuan tentang komunitas. Tapi sebenarnya ada komunitas tapi tidak terpublish. Iya, betul gitu. Oke. Di Banten ya ada ya. Kembali ke Bu Sunda. Ya. Bu Sunda, kalau di pembelajaran BP itu kan ada 3 hal yang penting ya Bu ya. Ada bahan ajar, metode, lalu pengajaran seperti apa. Nah, dari 3 poin itu kira-kira mana sih yang lebih penting atau yang lebih mempengaruhi dalam pembelajaran BIPA itu sendiri? Kalau berbicara mana penting, semuanya penting ya, Bu Linda. Tapi kalau kita lihat itu kesiapan dari pengajar sendiri ya, karena tidak semuanya orang bisa mengajar BIPA ya, karena harus punya kompetensi dan kemampuan. Begitu Bu Linda. Memang kalau kita lihat dari segi standar itu biasa latar belakangnya pendidikan bahasa Indonesia atau linguistik ya, kan punya background atau misalnya punya latar belakang yang mumpuni namanya gitu ya, mumpuni gitu, sehingga ketika terjadinya interaksi berkaitan dengan teoritis tidak terlalu sulit. Tetapi ternyata ya tidak semuanya pengajar BIPA itu adalah latar belakangnya seperti itu, begitu. Nah,
Makanya saya tergabung dalam asosiasi APP BIPA ya, gitu kan. Di situ ada APP, dulu saya ikuti APP BIPA Jaya, lalu ikuti APP Pusat, dan sampai kepada APP BIPA Banten ya, betul. yang waktu itu terus sama kantor bahasa didukung dengan adanya itu ya. Nah, pada kantornya, iya mendukung sekali kalau berkaitan dengan itu ya. Nah, kalau kita cermati, saya cermati pada saat itu bukan latar belakangnya itu, tetapi mereka adalah para pegiat BIPA. Betul. Dan mereka rata yang masuk ke situ itu sudah mengikuti BIMTEK atau workshop atau pelatihan ya yang sudah diselenggarakan oleh APP BIPA-nya sendiri atau bahkan dari kantor bahasa ya yang ada di seluruh daerah yang ada, termasuk kalau kantor bahasa Banten juga sudah pernah menyelenggarakan gitu ya. Itu sangat membantu sekali sebenarnya gitu. Dan itu kan ada dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu yang bisa melegalkan mereka bisa mengajar ya. Lalu selain itu mereka juga masuk ke organisasi APP BIPA begitu. Berarti misalnya ada sahabat bahasa nih Bu, ingin jadi pengajar BIPA. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri kan tidak semuanya ini ya. Kadang-kadang kita harus lihat dulu nih, betul gitu ya programnya nih. Kalau program biasanya ini kan ya, mengsosialisasikan biasanya kantor bahasa ini kita sedang ada kegiatan mau ini ya menjaring gitu peserta gitu ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya gini, kalau di Untirta sendiri ya, kita itu ada mata kuliah BIPA yang nantinya adalah sepertinya eksklusif ya sebenarnya. Ada mata kuliah pilihan yang namanya BIPA itu, bahasa Indonesia untuk penutur asing itu, mereka sebenarnya disiapkan untuk menjadi pengajar. Nah, tetapi tetap saja nanti legalitasnya kalau mereka ingin betul-betul itu harus mengikuti BIMTEK atau mesti jadi anggota atau BIPA. Tapi dalam prosesnya juga mereka kan nanti akan diberikan ilmu ya, seperti itu, pengalaman juga baik di situ gitu. Berarti kantor bahasa Ibu Ade bisa menjembatani ya untuk informasi terkait pengajar BIPA itu sendiri. Ya, karena memang fungsi kami sebenarnya kan untuk memfasilitasi yang itu kebutuhan dari universitas, akademisi BIPA, lembaga BIPA. Nah, itu kan kalau tidak ada yang menjembatani itu kadang-kadang kan komunikasinya jadi tidak searah atau seperti apa. Nah, fungsi kami kantor bahasa Banten itu hadir untuk menjembatani itu. Wah, luar biasa ya kantor bahasa Provinsi Banten ya. Nah, tadi kan untuk pengajarnya ya Bu Ade. Bagaimana untuk pembelajarnya, siswanya? Kalau misalkan ada warga negara asing nih, dia ingin ikutan, ingin belajar BIPA gitu, itu seperti apa? Bagaimana cara pendaftarannya? Nah, itulah fungsi kami, koordinasi kami. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan termasuk pembelajar asing. Jadi kan kami juga ada fungsi layanan. Fungsi layanan BIPA itu salah satunya juga kita juga menemukan antara lembaga mitra kita, mitra BIPA, yaitu akademisi, kemudian juga lembaga BIPA yang ada. Jika memang ada lembaga yang bisa menjembatani, misalnya ada warga Spanyol yang dari ke sini ingin belajar BIPA, kita kan memiliki rekanan di APP BIPA, kemudian di akademisi. Nah, kita saat itu langsung saya koordinasikan gitu dengan berbagai macam elemen-elemen BIPA yang ada di masyarakat. Berarti memang kantor bahasa bisa memfasilitasi bisa untuk pendaftaran pembelajar BIPA itu sendiri. Nah, Bu Sunda, apa sih tantangan yang dihadapi nih untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia melalui BIPA itu sendiri? Ya, tantangan yang terbesar itu adalah kita menyiapkan itu ya, para pengajar. Pengajar BIPA sendiri yang memang harus betul-betul, karena kita tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia sebenarnya ya, tetapi mengenalkan budaya kita, mengenalkan tentang ekonomi, masyarakat, sosial, antropologi ya, sampai kepada seni gitu kan, budaya, lagu gitu kan dikenalkan juga. Tentang kehidupan juga kan, bagaimana masyarakat di Indonesia gitu. Sampai kepada begini, orang asing itu kaget, kok di kita itu ada istilah ketupat ya, atau istilah THR, ketupat gitu ya. Istilah THR yang tidak ada gitu di negara mereka gitu kan. Ya, jangankan begitu.
kita juga harus tahu bahwa oh ternyata di Indonesia tuh banyak liburnya dibandingkan dengan Kalau di luar gak ada libur ya, ya. jadi bukan hanya sekedar tentang bahasa Indonesianya, struktur dan yang lainnya, ternyata aspek yang lain juga kita gitu ya. Nah itu kadang juga ada pembelajar yang tertarik dengan politik. Jadi kita juga harus tahu wawasan tentang politik yang ada di Indonesia gitu kan. Karena memang tadi kebutuhan pembelajar juga harus berimbang dengan memang pengajar itu bisa menyiapkan apa dan kebutuhan mereka bagaimana. Tentu saja tadi menyiapkan yang harus betul-betul. Dan tadi menyambung ya, ternyata kalau misalnya untuk menginternasionalisasi itu tidak hanya dari aspek pengajar ya, tetapi ada aspek yang lain. Kerjasama itu penting ya. Gitu. Dan promosi apa itu? Promosi itu penting ya, karena kalau misalnya contoh bisa saja sebenarnya dari kantor bahasa mungkin masukan juga ya, nanti dibuatkan tentang profil Banten gitu ya. Siapa tahu ada yang mau belajar ke sini, tidak hanya yang sudah bekerja saja, tapi yang benar-benar di luar juga bisa sebenarnya gitu. Nah, Ibu Ade, sebenarnya kantor bahasa ini ada prospek apa sih melalui BIPA gitu? Untuk Banten. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Linda. Jadi kalau menurut saya prospek BIPA ini ke depannya itu sangat cerah seperti yang dikatakan oleh Bu Sunda. Karena Banten ini lokasinya sangat strategis. Berada di dekat ibu kota negara yang bersama ini. Terus kemudian ada bandara yang besar, bahasa sekarang Hatta. Dan di sini juga banyak industri yang maju. Industri, dan pasti di situ banyak tenaga kerja asing, ya kan? Dari pengalaman saya, setelah berkomunikasi dengan beberapa dinas tenaga kerja provinsi dan kota kabupaten, banyak potensi yang belum tergali. Iya. Jadi seperti lembaga seperti Bu Sunda ini di Untirta dan rekanan kami juga di Tangerang dan Tangsel dan di wilayah provinsi Banten lainnya sangat membutuhkan pengajar-pengajar baru, terus kemudian lembaga-lembaga yang mampu mengakomodasi kebutuhan yang besar itu. Jadi memang luar biasa sekali ya prospeknya. Nah, kalau dari kacamata Bu Sunda sebagai pengajar BIPA itu sendiri, bersentuhan langsung dengan pembelajarnya dan warga negara asingnya, apa sih Bu yang diharapkan atau prospek ke depannya gitu BIPA ini untuk Provinsi Banten? Ya, tentu saja dengan tadi menginternasionalkan bahasa Indonesia itu kan menjadikan mendukung undang-undang juga kan tadi peraturan dan yang lainnya. Nanti kita juga mengenalkan Banten ya secara tidak langsung kan, dan nanti akan bisa meningkatkan ekonomi sebenarnya ya. Tuh kan pendidikan, salah satu provinsi ekonomi kreatif atau seperti apa, karena wisata yang ada di Banten ini sebenarnya luar biasa ya. Ya, saya waktu itu pernah ya cerita nih. Tiba-tiba di pesawat terbang itu ada orang luar negeri mau kemana, ke Bali. Saya bilang saya mempromosikan ke Banten. Pantai Tanjung Lesung. Saya bilang gitu. Oh ya, nanti silahkan cek kata saya itu ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mempromosikan, tadi saya katakan bahwa promosi itu penting dan kerjasama di kantor bahasa itu sudah luar biasa sebenarnya, promosi sampai sini ya, lobby bersifat positif maksudnya ya, berkaitan dengan kerjasama itu. Dan dari ini juga kerjasama dengan lembaga budaya tentu saja yang ada di Banten, karena itu menjadikan apa? Menjadikan salah satu primadona juga yang nantinya mendukung internasional bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ajang promosi ya, salah satu ajang promosi Provinsi Banten sendiri ke luar ya, ke negara asing. Nah, Ibu Ade, Ibu Sunda, terima kasih banyak ya sudah berbagi informasinya, berbagi ilmu terkait BIPA kepada saya tentunya dan kepada sahabat-sahabat bahasa di luar sana. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi manfaat dan pengetahuan baru bagi sahabat bahasa. Sahabat bahasa, jangan lupa subscribe YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow IG kami di Kantor Bahasa Banten. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Ade, sehat selalu Ibu Ade, Ibu Sundawati, sehat selalu dan sukses selalu. Akhir kata, saya Linda Cahya Wibawa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam BIPA. BIPA di hati.